Pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dalam program Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB bersama saya Pendeta Othniel Reynold Stephen Kurniawan yang saat ini ditugaskan sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Bukit Agape Entikong, secara khusus Pospelkes El Sadai Kebak Raya, Pospelkes Gerbang Sorga Suruh Tembawang, dan Pospelkes Bahtera Hayat Suruh Engkadong. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas perlindungan dan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan di sepanjang kami beristirahat di malam hari. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bantu dan layakkan kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 hingga yang ke-22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita ditanya siapa yang mau untuk menderita di dalam kehidupannya, pasti Bapak Ibu dan saya tidak ada orang yang menghendaki penderitaan di dalam kehidupannya. Semua orang pasti ingin bebas dari penderitaan, dan pasti juga ketika ada penderitaan berusaha untuk mencari jalan agar mampu menghadapi penderitaan itu. Ada 3 jawaban dari kelompok umur tentang apa yang ingin dia alami dari lahir bahkan sampai dia meninggalnya nanti. Pada waktu usia muda, yang mereka inginkan hura-hura, ingin bersenang-senang, dan sedangkan ketika memasuki usia matang, mereka menginginkan kehidupan yang mapan, dan akhirnya masuk dalam usia lanjut yang diharapkan adalah bagaimana mempersiapkan hidup untuk dapat masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih,
Jawaban tadi memberikan kita kesimpulan bahwa semua orang ingin bahagia. Tentunya keinginan untuk berbahagia adalah hal yang sangat wajar, karena kita hidup dan yang mempunyai tujuan-tujuan. Kalau kita melihat siklus dari sekolah, kemudian selesai sekolah, kemudian bekerja, dan selesai bekerja, menikah dan berkeluarga, dan di dalamnya tentu berharap mempunyai karir yang sangat bagus, materi yang lebih dari cukup, dan menikmati masa tua dengan baik sampai masuk surga. Namun kenyataannya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan yang sesungguhnya tidak hanya kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi juga kehidupan kita juga diselingi dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks surat Petrus saat ini yang menjadi perenungan kita, menjadi nyata bagaimana seharusnya sikap anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan berimannya. Walau ia harus ada di dalam penderitaan, Petrus mau mengajak untuk tidak jenuh dalam berbuat baik, sekalipun kondisi kita sedang menderita. Di pembacaan kita pada saat ini, Petrus juga ingin menasihatkan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada karena menderita berbuat jahat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Petrus juga mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, apabila ketika kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sangat menderita ketika Ia menebus dosa-dosa kita. Ia menderita meski Ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meski Ia berlaku adil. Karena itu, kesediaan menderita ini seharusnya menjadi karakteristik orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara karakteristik orang-orang percaya yang siap menderita dalam tindakan yang benar, kita pun saat ini ditantang untuk bertindak di dalam kebenaran itu. Walaupun kita sering kali memaksakan penderitaan, kita harus mengingat ada satu janji Tuhan yang indah bagi kita semua yang sedang mengalami penderitaan, yaitu Dia yang telah berkenan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tidak ada yang pernah berhenti menopang, memberi kekuatan, dan menghibur kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saat ini ketika kita sedang di dalam menghadapi masa-masa penderitaan, kita harus tetap berbuat baik. Kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh berputus asa. Karena apa yang dikatakan melalui tema kita pada hari ini, menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sekalipun di dalam hidup kami saat ini banyak diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan. Karena bersama dengan tuntunan Tuhan, kami pasti memiliki kebahagiaan. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk dapat terus menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kami ya Tuhan. Dan ya Bapa, kami juga berdoa di mana kami hari ini akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun kami agar apa yang kami lakukan di hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami pun juga memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita menjadi milik kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.